Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Wardah baru aja mengganti kemasan untuk sunscreen mereka dan ada beberapa juga yang reformulasi. Sebenarnya aku udah bikin di video lengkap terpisah ya, itu bener-bener detail banget. Aku bahkan ngebahas perbedaan kemasan lama, formulasi lama dengan yang baru. Kalau kamu mau nonton videonya bisa cek di sini ya. Karena di video ini aku tuh pengen ngebahas lebih singkat, lebih ke kesimpulannya aja, fokus ngebahas untuk yang kemasan barunya aja dan formula barunya. Untuk ketiga varian sunscreennya Wardah yang ganti kemasan itu ada dari Wardah Bright Sea Hydrating Serum, terus ada juga yang Wardah Airy Smooth dan juga Wardah Acne Calming. Dari ketiga sunscreen ini ada dua yang reformulasi, yaitu yang Orange Airy Smooth, dan untuk yang Acne Calming ini sih aku ngerasanya dia nggak reformulasi ya. Untuk ketiganya ini harganya sekitar kurang lebih 35 ribuan. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk highlight dan klaim dari masing-masing produknya, untuk yang Orange ini, jadi di sini dia mengandung vitamin C, niacinamide dan luminescent yang bisa membantu untuk mencerahkan wajah. Yang Airy Smooth di sini dia mengandung centella, bara mineral, 3 kali antioksidan yang bisa membantu untuk menjaga skin barrier. Sedangkan untuk yang Acne Calming di sini dia mengandung salicylic acid, panthenol dan allantoin yang bisa membantu untuk merawat kulit yang sedang berjerawat. Untuk angka proteksinya, untuk yang Orange sama yang Acne itu sama-sama mengandung SPF 35 PA+++. Sedangkan untuk yang Airy Smooth ini di sini dia mengandung SPF 50 PA+++. Jadi dibandingkan dengan ketiga sunscreen ini, proteksi yang paling tinggi itu yang Airy Smooth. Untuk yang Bright Sea dan Airy, ini dua-duanya masih mengandung perfume atau fragrance, sedangkan untuk yang Acne ini dia tuh tidak mengandung perfume, terus nggak ada alkoholnya juga. Tekstur ketiga sunscreen ini menurut aku setipe ya, jadi semuanya itu masuk ke kategori light lotion yang ringan dan ada feels watery-nya juga pas di blend. Semuanya cepat meresap, semuanya nggak lengket, semuanya nggak perih di mata aku, dan nggak white cast juga, no peeling. Finish dari sunscreennya, yang Airy ini tuh finishnya matte, hampir ke flat matte gitu kalau di aku. Yang Acne itu semi matte, dan untuk yang Orange ini kalau di aku finishnya lebih ke satin. Jadi kalau kita urutkan dari finish yang paling matte, itu yang pertama paling matte yang Airy, yang kedua yang Acne, dan yang terakhir adalah yang Bright Sea. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk perbedaan feel-nya dari ketiga sunscreen ini di wajah aku, kalau untuk kelembabannya, di antara ketiga ini urutan yang paling lembab itu yang Orange, yang kedua yang Acne, dan yang terakhir itu yang Airy. Untuk yang Orange ini menurut aku kelembabannya tuh pas ya, nggak yang over banget, tapi masih kerasa ada kelembabannya, nggak bikin ketarik juga, masih nyaman juga buat skip moisturizer atau skincare yang melembabkan dulu sebelumnya. Sedangkan kalau yang Airy sama yang Acne, ini aku ngerasa dua-duanya itu tidak melembabkan kulit aku ya, tapi kalau dibandingin sih ya sedikit lebih lembab yang Acne. Kalau yang Airy di aku feelsnya malah cenderung agak kering ya, jadi aku ngerasanya buat yang Airy sama yang Acne ini bakal lebih ideal kalau kamu pakai moisturizer dulu sebelumnya. Kalau urutan dari ketahanan minyaknya, mana yang paling tahan minyak di antara ketiga ini? Pertama, yang paling tahan minyak itu yang Airy, yang kedua yang Acne, yang ketiga itu yang Orange. Yang Airy ini tuh ketahanan minyaknya bener-bener oke banget, bener-bener gak minyakan sama sekali. Finish akhirnya makin lama dipakai juga masih cenderung ke matte. Dan untuk yang Acne juga sama, dia tuh ada kemampuan buat menahan minyaknya. Dan untuk yang Orange ini sebenarnya kalau di kulit aku, yang Orange ini juga nggak bikin kilang minyak sama sekali ya. Justru kalau dibandingkan dengan formulasi lamanya, jauh lebih berminyak formulasi lamanya. Formulasi barunya ini tuh menurut aku ada sedikit kemampuan menahan minyaknya, tapi bukan itu tujuan atau fungsi klaim utama dari produknya. Dan ketiganya juga nggak kusam di kulit aku. Tapi kalau misalnya mau dilihat finish mana yang paling fresh pas dipakainya udah lama, tentu aja yang Airy Smooth ya, yang finishnya paling fresh. Ketiganya ini tuh gampang dibilas dengan air mengalir ya, tiga-tiganya nggak ada klaim tahan air. Nah kalau dilihat dari kandungan proteksi atau SPF-nya, untuk yang kandungannya SPF 35, untuk yang Orange sama Acne ini bakal lebih ideal buat kegiatan indoor. Sedangkan kalau kamu kegiatannya lebih banyak di outdoor, kamu pakainya yang Airy Smooth aja karena kandungan SPF-nya 50 dan PA++++.
Mungkin sedikit minus dari ketiga sunscreen ini, cuman balik lagi reaksinya tiap orang bakal beda-beda ya. Kalau di kulit aku, ketiga sunscreen ini tuh ada potensi bikin keringetan, padahal sebenarnya kalau dari segi tekstur tuh ketiganya tuh ringan, tapi kalau dipakai yang cenderung panas menurut aku sih, dan kalau di kulit aku tiga-tiganya masih berpotensi bikin keringetan terutama di daerah hidung. Tapi selain daripada itu aman, ini tuh tiga-tiganya nggak bikin kulit aku iritasi, nggak ada perasaan gatel, nggak ada perasaan perih. Kesimpulannya, dari ketiga sunscreen ini masing-masing cocok untuk jenis kulit apa aja. Jadi kalau untuk yang oranye ini menurut aku ini masih bisa banget ya dipakai buat all skin types, baik yang kulitnya kering atau berminyak masih bisa pakai yang oranye ini. Yang acne ini cocok buat kulit kamu yang berminyak dan ada jerawat atau beruntusannya. Sedangkan untuk yang airy ini bakal cocok buat kulit kamu yang berminyak sampai sangat berminyak. Kalau kulit kamu kusam dan pengen ada klaim bisa membantu untuk mencerahkan, kamu bisa pilih yang oranye. Kalau misalnya kulit kamu lagi ada jerawat atau lagi ada beruntusannya, kamu pilih yang acne. Sedangkan kalau misalnya kulit kamu cenderung normal dan pengen buat menjaga memperbaiki skin barrier aja, bisa pakai yang airy. Kalau kulit kamu sensitif dan acne prone skin, kamu bisa pakai yang acne aja. Dan kalau misalnya kamu nggak masalah dengan kandungan perfume, kamu bisa cobain yang Wardah Airy ataupun yang oranye. Overall dari ketiga sunscreennya Wardah, menurut aku ini tiga-tiganya sunscreennya tuh bagus ya. Tapi karena kulit aku cenderung ke dry skin, di antara tiga sunscreen ini aku paling suka yang oranye ini. Kalau kamu udah cobain juga sunscreennya Wardah yang ganti kemasan dan reformulasi ini, boleh juga ya sharing di kolom komentar kalau di pengalaman kamu kayak gimana, apa sama kayak aku atau berbeda. Dan buat kamu yang belum cobain sunscreen terbarunya Wardah ini, boleh juga komen ya setelah kamu nonton video ini kira-kira kamu tertarik buat cobain yang mana. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya, sampai jumpa di videoku selanjutnya, see you!